Dia mengendarai motornya keliling desa sambil mengarak kantong berisi kepala ayahnya. Dia dikenal sebagai seorang ahli spiritual yang punya kesaktian luar biasa. Mereka teriak-teriak histeris dan melarikan diri sambil minta tolong. Dan bukan cuma itu, Hari juga mengaku kalau dirinya mendapat sebuah bisikan gaib. Halo teman-teman, saya punya info yang ingin saya bagikan hanya untuk yang berani dan bermental kuat. Info itu adalah beberapa video konten saya yang tidak saya tayangkan di YouTube sekarang sudah bisa ditonton di aplikasi Noise. Video-video yang ditayangkan di Noise adalah konten eksklusif dengan durasi yang lebih panjang. Ditemukan ada sepasang kaki dan juga tangan di sebuah tumpukan sampah yang berada di sini membuat semua orang bertanya-tanya, ini kaki sama tangan siapa? Jangan-jangan ini kasus hanya ada di Noise. Kalau teman-teman tertarik untuk menyimak konten eksklusif tersebut, teman-teman bisa membelinya dengan dua cara. Cara pertama, pembelian konten eksklusif tanpa mendownload aplikasi Noise. Cara pembeliannya adalah masuk ke link bit.ly/Dr. Stefani. Pilih klik untuk beli. Pembayaran bisa menggunakan Kris, Virtual Account Bank, OVO, GoPay, Dana, dan pembayaran lainnya. Setelah itu, teman-teman bisa menonton konten eksklusif saya melalui browser seperti Google Chrome, Safari, dan lainnya. Cara kedua adalah pembelian konten eksklusif melalui aplikasi Noise. Untuk cara ini, teman-teman harus mendownload aplikasi Noise lebih dahulu di App Store bagi pengguna iPhone atau di Play Store untuk pengguna Android. Cara pembeliannya adalah buka aplikasi Noise, lalu ketik Dr. Stefani di kolom pencarian. Pilih klik untuk beli, selesaikan bayaran, lalu konten bisa langsung ditonton. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal baik dari konten-konten eksklusif saya. Konten eksklusif ini hanya untuk mereka yang berani. Teman-teman berani? Halo. Saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang wanita berteriak-teriak ketakutan ketika menemukan suaminya tidak bernyawa dengan keadaan kepala terputus dari badannya. Ketika dia menemukan sang suami, tubuhnya itu masih dalam keadaan duduk di kursi dapur, tapi kepalanya sudah nggak ada. Dan banyak sekali cairan tubuh warna merah yang berceceran di sekitar jasadnya korban. Wanita ini terus berteriak-teriak ketakutan, sampai akhirnya warga pun berdatangan. Ketika warga datang melihat kondisi korban, mereka sama syoknya dengan sang wanita. Teman-teman bayangin aja, melihat jasad, kepalanya udah nggak ada, cairan merah berceceran di bawah dan masih posisi duduk di meja dapur seperti ini. Siapa ya yang tega menghilangkan nyawa korban dengan cara segini kejinya? Terus, di mana kepalanya korban? Sebelumnya saya akan bawa teman-teman semua untuk melihat latar belakang dari kasus ini. Korban kita sebut saja namanya Anto. Anto sebenarnya punya reputasi yang gak kaleng-kaleng di kampungnya. Dia dikenal sebagai seorang ahli spiritual yang punya kesaktian luar biasa. Anto ini mengklaim dirinya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, baik medis maupun non-medis. Dari A sampai Z, dari sakit ringan sampai yang katanya belum ada obatnya. Udah jelas, banyak warga kampung yang kemudian berbondong-bondong meminta bantuan Anto setiap kali mereka sakit. Anto ini udah menikah dengan seorang perempuan. Kita sebut saja namanya Rini. Dari pernikahan mereka berdua ini, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Kita sebut aja yang sulung ini namanya Budi, dan yang bungsu namanya Hari. Setelah kedua anaknya ini bertambah dewasa, Budi memutuskan untuk tinggal terpisah dari orang tuanya. Alasannya Budi ini ingin hidup mandiri tanpa membebani orang tuanya lagi. Tapi sayangnya enggak demikian dengan Hari. Sampai usia Hari yang menginjak kepala 3, Hari ini masih tinggal sama orang tuanya. Sebenarnya Hari ini udah punya niat untuk tinggal terpisah dari orang tuanya dan pengen menikah.
Sayangnya dia belum siap baik secara finansial maupun mental. Dari keterangan warga, katanya hari ini pernah marah-marah, ngomel-ngomel. Dia bilang dia tuh ingin menikahi gadis pujaannya. Dia utarakan niatnya ke Anto sama Rini. Tapi saat itu Anto menolak mentah-mentah keinginannya Hari dengan alasan yang menurut Hari itu nggak jelas kenapa. Pokoknya nggak boleh aja. Dan mau nggak mau sebagai anak, Hari pun harus menuruti omongan ayahnya tersebut. Banyak yang mengira gara-gara patah hati gagal melamar gadis pujaannya ini, Hari menyimpan dendam yang mendalam sama Anto. Sampai akhirnya nggak disangka-sangka, Hari membalaskan dendamnya dengan cara yang sangat-sangat kejam. Jadi satu hari Rini sama Anto ini baru aja pulang dari ladang. Selain jadi ahli spiritual, Rini sama Anto ini juga punya usaha perkebunan. Setelah pulang, Rini menyiapkan makanan siang untuk Anto di meja makan yang letaknya ada di dapur. Anto makan dengan lahap karena dia juga capek nih habis kerja keras di ladang. Sementara Rini pergi kamar mandi untuk bersih-bersih. Waktu Anto sedang asik makan, tiba-tiba aja dia mendengar ada suara di belakangnya. "Maafkan saya ya Pak." Dan itulah suara terakhir yang didengar oleh Anto. Karena tiba-tiba aja dari arah belakang sebuah benda tajam menghantam lehernya Anto. Waktu itu Anto sempat tersedak dan piring di tangannya sampai jatuh ke lantai. Makanan yang ada di mulutnya bercampur dengan cairan tubuh warna merah masuk ke dalam saluran napasnya. Anto sampai tersedak. Tersedak bisa menyebabkan penyumbatan pada saluran napas. Udara nggak bisa masuk ke dalam paru-paru. Terjadilah gangguan pasokan oksigen. Kalau ini nggak segera tertangani, bisa terjadi kerusakan organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal. Dan bahaya tersedak itu adalah seringkali penderita nggak bisa berbicara, apalagi teriak minta tolong. Ini disebabkan nggak adanya aliran udara pada pita suara. Jadi suara nggak bisa dihasilkan oleh pita suara. Dan selain itu, otot-otot pernapasan juga akan menegang. Pita suara menutup sehingga penderita ini seringkali nggak bisa bersuara. Kalau teman-teman bayangkan kadang kalau orang tersedak itu kan dia cuma bisa diem sambil nunjuk tenggorokannya ini. Nah, itu tanda yang harus teman-teman waspadai. Misalkan benda yang menyumbat saluran napas itu kecil, maka benda tersebut bisa keluar kalau si penderita ini batuk. Nah, bahayanya kalau bendanya ini terlalu besar, maka penderita nggak bisa batuk. Kenapa? Jadi batuk itu adalah refleks normal untuk membersihkan saluran napas dari benda asing. Pertama, udara akan dihirup ke paru-paru agar ada tekanan. Pita suara nanti akan menutup untuk menahan tekanan di paru-paru. Kemudian pita suara akan buka tiba-tiba dan dengan demikian benda asing akan terlontar keluar. Nah, kalau terjadi penyumbatan total karena benda besar di saluran napas, orang akan kesulitan batuk. Karena nggak ada nih udara yang masuk ke paru-paru untuk mendorong refleks batuk itu sendiri. Ditambah lagi, terjadi penegangan otot pernapasan sehingga pita suara pun akan menutup. Dan inilah yang terjadi pada Anto. Waktu itu Anto udah nggak bisa lagi bicara, apalagi berteriak minta tolong. Ternyata yang menghantam leher Anto dengan benda tajam tadi adalah Hari, anak bungsunya. Waktu itu Hari terkejut dan kebingungan karena Anto nggak langsung meregang nyawa. Anto masih bisa memegang lehernya dan mengeluarkan suara kayak orang kecekik. Akhirnya Hari hantamkan lagi benda tajam tangannya berkali-kali ke lehernya Anto. Hantaman benda tajam berkali-kali yang dilakukan oleh Hari itu udah jelas sangat-sangat bahaya. Apalagi saat itu Hari mengincar bagian kepala serta lehernya si Anto. Di bagian leher ada pembuluh utama yang mengalirkan cairan tubuh ke otak. Selain itu juga ada sumsum tulang belakang yang berjalan di dalam tulang leher. Sumsum tulang ini yang membawa sinyal saraf dari otak ke tubuh bagian bawah. Kalau terjadi kerusakan pada bagian ini, maka bisa terjadi kelumpuhan total. Anggota gerak bawah dan organ-organ lain tidak bisa bergerak, termasuk organ pernapasan dan pembuluh di jantung. Karena sinyal dari otak ke organ bagian bawah sudah terputus. Makanya saat itu Anto sama sekali nggak berdaya melawan, apalagi melarikan diri. Teman-teman bayangkan,
Ini terjadi sekitar jam 2 siang. Selain itu, dapur rumah Anto ini adalah dapur dengan model terbuka. Di belakang rumah Anto itu ada jalan yang bebas dilewati oleh warga sekitar. Dan udah pasti warga yang kebetulan melintas melihat dengan jelas aksi kejam yang dilakukan oleh Hari. Mereka teriak-teriak histeris dan melarikan diri sambil minta tolong. Walaupun sudah terdengar suara teriakan warga, Hari ini nggak peduli. Dengan tenang dia ambil kepala Anto yang sudah terpisah dari badannya. Jadi kepala terpisah dari badan ini disebut juga dengan dekapitasi. Kalau ini terjadi maka otomatis nyawa akan hilang dengan sangat cepat. Disebabkan hilangnya fungsi vital tubuh akibat kerusakan berat pada sistem saraf pusat, peredaran cairan tubuh dan juga pernapasan. Pembuluh yang membawa cairan tubuh ke otak dan dari otak akan terputus. Kebocoran cairan tubuh dalam jumlah besar akan terjadi dalam hitungan detik. Otak akan mengalami kekurangan cairan tubuh dan oksigen secara total. Dan semua proses ini bisa terjadi dalam waktu 5-10 detik. Terjadi juga kehilangan kendali terhadap otot-otot pernapasan dan jantung. Henti napas dan henti jantung langsung terjadi dan korban pun akan meregang nyawa. Karena pemutusan fungsi otak, peredaran cairan tubuh, dan juga pernapasan terjadi secara bersamaan, hilangnya nyawa biasanya dianggap terjadi secara instan. Tapi ada penelitian yang menunjukkan selama 5-10 detik tadi, korban masih bisa merasakan nyeri. Setelah kepala memisah dari badan, kadang tubuh itu masih bisa bergerak. Dan pergerakan ini terjadi karena masih ada sisa-sisa sinyal saraf yang berjalan ke organ-organ tubuh. Dan saat itu teman-teman, Hari ternyata belum puas. Dia hantam wajah ayahnya dengan benda tajam tangannya berkali-kali sampai rusak. Setelah itu, Hari memasukkan kepala Anto yang masih mengeluarkan cairan tubuh warna merah ke dalam sebuah kantong. Kemudian dengan santainya Hari meninggalkan rumahnya menggunakan sebuah sepeda motor. Sementara itu Rini kan tadi ada di kamar mandi. Dia dengar ada ribut-ribut dari arah dapur rumahnya. Terburu-buru dia keluar dari kamar mandinya untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat itulah Rini melihat tubuh Anto masih dalam posisi duduk di kursi dapur, tapi kepalanya udah nggak ada. Di sekitar jasadnya Anto itu udah berceceran cairan tubuh warna merah. Rini teriak histeris minta pertolongan warga. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Hari selama itu? Dan teman-teman tahu apa yang dilakukan Hari saat itu? Dia mengendarai motornya keliling desa sambil mengarak kantong berisi kepala ayahnya. Hari teriak-teriak, "Ayahku udah gak bernyawa, ayahku udah gak bernyawa, lihat ini, lihat." Dengan bangganya, dia arak itu kepala. Sebenarnya tujuan Hari itu pengen pergi ke rumah kakaknya si Budi. Rumah Budi kebetulan hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari rumahnya si Hari. Udah pasti di perjalanan Hari harus melewati rumah-rumah warga. Desa tempat tinggal keluarga Anto ini bisa dibilang cukup ramai. Ada warga yang sedang bersantai depan rumah, baru pulang dari beraktivitas. Ada juga anak-anak yang sedang bermain. Ketika para warga melihat Hari mengendarai sepeda motor, membawa kantong yang meneteskan cairan warna merah, udah pasti mereka semua sangat syok. Mereka semua langsung menyingkir dari hadapan Hari. Dan sampai di rumah Budi, Hari langsung gedor-gedor pintu rumahnya. Budi saat itu ada di rumah. Dia buka pintu, dia keheranan nih ngeliat si Hari berdiri bawa kantong yang meneteskan cairan merah. Apalagi baju Hari saat itu penuh dengan cipratan warna merah. Dan sebelah tangannya Hari masih megang sajam. Budi nanya ke si Hari, "Kamu ngapain kesini?" Dengan ketakutan, dia juga ngerasa, "Ini perasaanku gak enak nih Hari, kenapa?" Dan Hari menyodorkan bungkusan di tangannya ke si Budi. Dengan tenangnya dia bilang, "Ini Kak, ayah kita udah meninggal. Saya yang sudah menghilangkan nyawanya." Setelah itu dengan santai, Hari taruh sajam di tangannya tadi di depannya Budi dan langsung pergi meninggalkan rumahnya Budi. Waktu itu si Budi tuh masih antara kaget gak tahu harus berbuat apa. Dia mencium bau amis yang kuat dari kantong yang dibawa oleh si Hari. Dan ketika Budi lihat isinya, bener, di situ ada kepalanya Anto yang sudah rusak. Budi teriak-teriak histeris dan minta tolong ke warga sekitar. Warga sekitar kemudian langsung menelpon pihak yang berwenang.
Ketika pihak berwenang datang, mereka menemukan Hari itu sedang duduk santai di rumahnya seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Untungnya saat itu Rini sudah dievakuasi dari rumahnya. Rini disembunyikan di rumah salah seorang warga yang lain. Dan ketika diamankan oleh pihak yang berwenang, Hari sama sekali nggak melawan. Hari malah tersenyum dengan tenang dan mengaku pada pihak yang berwenang bahwa dia sudah menghilangkan nyawa ayahnya. Dia bilang nih, memang saya melakukannya. Tuh, lihat aja, tubuh ayah saya masih ada di dapur. Ini menunjukkan kalau saat itu memang ada yang gak beres dengan kejiwaannya Hari. Hari ini seperti ingin memamerkan apa yang dilakukan pada banyak orang. Hari merasa benci, marah sama ayahnya, sampai menghilangkan nyawa ayahnya tuh seakan-akan gak cukup. Hari merasa perlu mempermalukan sang ayah yang sudah meregang nyawa dengan cara mengarak kepalanya keliling kampung dan terakhir ditunjukkan ke kakaknya. Jadi Hari ingin menunjukkan dominasi atau menguasai sang ayah. Teman-teman, motif Hari ini mirip dengan motif tindakan tipe ofensif. Jadi pelaku biasanya memiliki hubungan emosional atau konflik yang sangat intens dengan korbannya. Tindakan ini merupakan bentuk pelepasan kemarahan yang enggak terkendali atau untuk menghukum korban, terutama jika ada perasaan pengkhianatan atau penghinaan. Pelaku ingin menunjukkan kekuasaan yang total, absolut terhadap korbannya. Tindakan ini mencerminkan kebutuhan pelaku untuk mempermalukan atau merendahkan harga diri korban, bahkan setelah korban meregang nyawa. Pelaku juga biasanya akan menggunakan kekerasan ekstrim yang seharusnya tuh nggak diperlukan. Terbukti saat pelaku alias Hari tadi menghantamkan sajamnya berkali-kali ke wajah korban alias Anto. Pelaku saat itu sadar dan ingin mengekspresikan dirinya dengan tindakannya tadi. Saat dibawa ke kantor pihak yang berwenang, Hari langsung diinterogasi. Kenapa Hari ini menghilangkan nyawa Anto dengan cara yang segitu kejamnya? Apa yang mendasari tindakannya ini? Dan dari keterangan Hari, semua ini adalah salah Anto sendiri. Hari bilang dia menyimpan dendam ke Anto karena dia nggak direstui waktu mau melamar gadis pujaannya. Dan bukan cuma itu, Hari juga mengaku kalau dirinya mendapat sebuah bisikan gaib. Intinya dari bisikan gaib itu Hari dikasih tahu Hari akan dihabisi oleh Anto menggunakan ilmu jahat yang dipunyai oleh si Anto. Hari ini sempat merasa ketakutan dan gak bisa tidur berhari-hari karena hal ini. Akhirnya Hari putuskan, daripada saya terkena musibah, lebih baik ayah saya kehilangan nyawanya. Dengan begini, saya akan bebas dari guna-guna ilmu hitam ayah saya. Yang jadi pertanyaan, apakah bisikan gaib ini bisa dibuktikan? Secara medis, bisikan gaib disebut juga dengan halusinasi auditorik. Halusinasi auditorik ini adalah persepsi suara tanpa adanya stimulus eksternal yang seringkali dialami sebagai bisikan, perintah, atau percakapan yang hanya penderitanya aja yang dengar. Halusinasi auditorik ini adalah gejala utama pada skizofrenia. Jadi pasien ini sering mendengar suara gaib yang memberi perintah atau komentar, seringkali yang bernada negatif. Pada kasus ini, Hari mengaku mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk segera menghilangkan nyawa ayahnya. Stres emosional yang ekstrim dapat memicu halusinasi sementara. Pasien mungkin bisa merasa mendengar suara yang dianggap gaib akibat beban emosional. Halusinasi auditorik ini sering berasal dari peningkatan gak normal aktivitas salah satu area otak yang namanya korteks auditorik primer dan juga lobus temporal. Sebenarnya ini bisa kelihatan pada pemeriksaan yang memperlihatkan aktivitas otak. Aktivitas gak wajar ini dapat menciptakan suara internal yang keliru dianggap sebagai suara yang berasal dari luar. Melihat sikap dan jawaban Hari, pihak yang berwenang menduga kalau dia memang mengalami sebuah gangguan kejiwaan. Dari keterangan warga sekitar, diketahui Hari ini sering mengamuk dan bicara gak jelas. Ini membuat banyak warga yang jadi takut dekat-dekat dengan Hari. Dan gara-gara itu juga Hari gak bisa mandiri dan terpaksa terus tinggal di rumah orang tuanya. Selain itu, pihak keluarganya Anto berkata Hari gak pernah punya teman dekat, apalagi calon istri. Alasan Hari menghabisi nyawa Anto karena sakit hati, hubungan yang gak direstui, udah jelas itu gak benar. Saat itu pihak yang berwenang langsung memanggil beberapa ahli kejiwaan untuk melakukan evaluasi ke kejiwaannya si Hari.
Hasilnya memang ada indikasi hari ini terkena gangguan kejiwaan. Selama pemeriksaan, Hari terus-terusan mengamuk dan berontak sampai akhirnya Hari harus ditahan di rumah sakit jiwa. Tapi ini bukan berarti si Hari lolos dari hukuman. Hari tetap harus menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tapi sayangnya, akhirnya Hari ditemukan tidak bernyawa di tempat dia ditahan. Entah karena dia mendengar bisikan gaib yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut, atau mungkin Hari merasa bersalah atas apa yang dia perbuat pada ayahnya. Dan gara-gara itu, ada indikasi kalau Hari ini sudah menghilangkan nyawanya sendiri. Teman-teman mungkin pernah mendengar, ada pepatah yang berkata, "It takes a village to raise a child." Dalam membesarkan anak diperlukan peranan satu desa. Selain keluarga, lingkungan yang positif sangat berpengaruh akan perkembangan jiwa seseorang. Perilaku ekstrim pelaku ini berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan kesehatan mental dan juga akses layanan kesehatan jiwa untuk mendeteksi dan menangani masalah sedini mungkin. Lagi-lagi saya ingatkan ya teman-teman, misalkan kita atau anggota keluarga kita memang perlu berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater, itu bukan sebuah aib. Setiap masalah apapun itu lebih baik segera diselesaikan sebelum semuanya terlambat.